Kaum ibu-ibunya belum jawab salam saya, jadi saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang kami hormati Bapak Dadan Sendra sebagai personal manager Bengkel Cabang Batam, yang saya hormati segenap media Bengkel Cabang Batam, yang saya cintai semua teman-teman pegawai saya yang insya Allah soleh dan solehah, amin. Dalam waktu yang singkat ini saya diambil oleh Pak Dadan suruh menyampaikan materi tausiah yang tausiah kita ngaji bareng sharing gitu ya. Karena ini bertepatan dengan tanggal 20 bulan Rajab, masih dalam suasana Isra dan Mi'raj. Nanti saya sedikit akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Barangkali juga semua teman-teman juga sudah memahaminya. Isra dan Mi'raj itu artinya kalau dalam bahasa Arab, Isra artinya perjalanan, sementara Mi'raj adalah artinya menaiki, naik artinya. Jadi kalau Isra perjalanan, kalau Mi'raj artinya naik. Jadi dalam kisah Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi dijalankan oleh Allah SWT. Peringatan Isra dan Mi'raj itu hanya dapat diterima dengan iman, tidak dapat diterima dengan akal atau otak kita ya. Jadi peristiwa besar sebesar Isra dan Mi'raj itu hanya dapat diterima oleh iman, tidak dapat dengan akal atau otak kita. Jadi saya kasih contoh, misalnya kalau ada kalau tidak Isra dan Mi'raj itu kan hanya dapat dengan iman. Jadi kalau Allah mau peristiwa itu terjadi, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu contoh, misalnya ada anak-anak, itu ada anak karena ada sebabnya. Sebabnya adalah ada ibu dan ada ayah, maka ada anak, jadi ada akibatnya. Begitulah kalau otak yang bicara, kalau akal yang berbicara. Jadi kalau ada orang tua, maka ada anaknya, ada akibatnya. Kalau iman tidak berbicara seperti itu, contohnya Nabi Adam itu lahir tanpa ibu dan bapak, maka tidak bisa diterima oleh akal, bisa lahir tanpa orang tua. Tapi iman berbicara seperti itu karena Allah mau. Nabi Isa juga begitu, ibu ada, ayah tidak ada, tapi bisa lahir Nabi Isa karena Allah mau. Siti Maryam juga seperti itu, bisa melahirkan anak tanpa suami karena Allah mau, maka bisa melahirkan anak gitu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj juga sebenarnya bisa diterima oleh iman. Nah, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang sangat jauh yang ditempuh dalam waktu singkat. Perjalanan sangat jauh yang ditempuh dalam waktu singkat. Dan dalam perjalanan itu juga menempuh dalam 3 alam peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah alam nasyur. Alam nasyur itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu alam nasyur. Alam manusia, alam fisika, alam panca indera. Jadi yang merasa indranya lelah dalam perjalanan itulah manusia. Jadi yang pertama adalah alam nasyur. Yang kedua, jadi dalam kisah Isra Mi'raj itu ada 3 alam yang ditembus oleh Nabi Muhammad. Pertama alam nasyur, alam manusia. Yang kedua alam malakut. Alam malakut adalah alam malaikat. Manusia nggak ada menembus ke alam malakut ini. Alam malakut ini dari Masjidil Aqsa, Palestina, naik ke langit ke-7. Itu alam malakut. Jadi manusia nggak dapat menembus ke alam malakut, hanya malaikat saja. Yang alam yang ketiga adalah alam lahud. Alam lahud adalah alam ketuhanan. Alam ketuhanan ini
ke Sidratil Muntaha atau Mustawa dan Ars gitu ya. Jadi alam itu hanya alam ketuhanan. Jangankan manusia ya, malaikat aja untuk masuk itu bisa gosong gitu ya. Jadi hanya Allah saja yang berada di situ. Jadi itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu singkat karena menggunakan alat transportasi namanya buraq. Itu kalau ditanya apa sih dari buraq, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 20 yang kadul barku gitu. Barku artinya gila. Jadi Nabi Muhammad diperjalanan oleh Allah menggunakan gila, jadi begitu sampai. Jadi kalau perjalanan jauh itu kita lihat kalau di Arab Nasun aja itu dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa Palestina itu kalau ditempuh di naik pesawat itu bisa mencapai 45 menit atau sekitar 1 jam ya. Tapi kalau ditempuh melalui bis itu mencapai 2 hari 1 malam. Bayangkan itu banyak yang nggak percaya Nabi Muhammad bisa berjalan dalam waktu singkat. Tapi kan Allah mau terjadi seperti itu. Nah di kisah Isra Mi'raj juga itulah lagi kisah Isra Mi'raj. Waktu itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya bahwasanya dia diisrokan oleh Allah SWT. Namun banyak yang nggak percaya. Salah satunya adalah Abu Jahal. Nah dengan adanya Nabi Muhammad menyampaikan itu, kesempatan bagi Abu Jahal untuk menyampaikan kepada umat muslim bahwasanya Nabi Muhammad itu orang gila. Gak mungkin dalam perjalanan yang sangat jauh bisa ditempuh dalam waktu singkat. Maka dibilang sama masyarakat yang di situ saat itu Nabi Muhammad itu gila, jangan percaya di situ. Nah termasuk ketika orang banyak percaya sama Abu Jahal, namun Abu Jahal juga mencari satu orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad. Siapa itu? Yaitu Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi kalau Abu Bakar sudah mau mengikuti Abu Jahal, maka habislah pada saat itu agama Islam di zaman Rasulullah. Maka dipanggil Abu Bakar oleh Abu Jahal. Ya Abu Bakar, ayo kita datang ke Rasulullah, kita dengarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Maka datanglah Abu Bakar kepada Rasulullah. Dari situ Nabi Muhammad mengatakan, wahai umatku, wahai Abu Bakar, bahwasanya aku tadi malam diisrokan oleh Allah perjalanan menuju Ars Allah. Lalu Abu Jahal bilang kepada Abu Bakar, benarkan Abu Bakar bahwasanya Muhammad itu adalah orang gila yang tidak mungkin masuk ke akal kita, namun dia mengatakan itu. Lalu Abu Bakar menjawab dengan senyum, ya Abu Jahal, jangankan peristiwa itu, Nabi Muhammad mengatakan ada musuh di balik gunung ini yang akan datang menyerang kita, saya akan percaya walaupun musuh itu tidak ada, kata Abu Bakar. Maka oleh ucapan itu akhirnya Abu Bakar disebutlah dia seorang yang jujur. Makanya ditambah Abu Bakar as-Siddiq artinya jujur. Itulah rentetan kisah daripada cerita Isra dan Mi'raj. Nah di balik cerita Isra dan Mi'raj ada peningkatan iman yang kita dapat sama ini. Ada peningkatan iman. Salah satunya dengan meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak dapat menerima kisahnya dalam pikiran kita, dalam akal kita, maka kita harus mempercayai itu sebagai iman kita. Bagaimana kita mempercayai iman kita? Dengan cara memperbanyak takwa kita kepada Allah. Salah satu takwa kita kepada Allah yang paling mudah saja kalau dalam kisah Isra adalah sholat, perintah sholat. Kalau di perintah sholat kan sangat jelas. Kenapa di azan mengatakan hayya 'alas shalah, ayo kamu sholat, ayo sholat. Yang tadi nggak mau minta jodoh, mau minta harta, minta jabatan, ayo sholat kata di azan itu kan. Kenapa harus sholat? Lihat kalimat setelahnya, hayya 'alal falah. Falah artinya sukses. Jadi kalau kita sholat maka bisa kita jadikan sukses pada Allah SWT. Namun di cerita lain, di dalam iman lain, ibadah yang paling mudah sebenarnya bukan sholat. Kalau sholat mungkin banyak yang orang sering meninggalkan, karena kan orang-orang ulama sholat itu karena meninggalkan sholat ya. Mungkin kita di sini keseharian walaupun dihindarkan oleh azan, tapi karena lupa dengan sholat gitu ya. Makanya kita sholat itu sangat penting. Makanya ibadah yang paling mudah yang kita kerjakan adalah zikir, ya, zikir kepada Allah. Zikir artinya mengingat kepada Allah.
Dengan kita mengingat kepada Allah, maka kita akan terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa seperti itu. Jadi perintah zikir itu ada di Al-Quran ya. Boleh teman-teman cek dan lihat di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 152. Perintahnya berbunyi Fazkuruni azkurkum. Di surat Al-Baqarah ayat 152, Fazkuruni azkurkum. Jadi kalimatnya menggunakan fi'lul amri ya. Yang pertama, Fazkuruni, perintah, kata perintah, kata perintah. Ayo kamu berzikir padaku, ingatlah kepadaku, kata Allah. Ayo ingat kepadaku. Nanti kita sebut ingat kepadaku. Nah, kalimat setelahnya azkurkum menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris ada 3. Mungkin kalau yang di master-masternya Inggris dipaham ya. Jadi kalau fi'il mudhari dalam bahasa Inggris ada 3. Yang pertama Samurai kuman. Iya, samurai. Banyak kacang. sebutan. Jadi perintah Allah di tentang ingat Allah zikir adalah Fazkuruni azkurkum, menggunakan fi'il amri. Ingatlah kepada lalu Allah balas dengan azkurkum fi'il mudhari. Maka aku akan ingat kepadamu. Ya, jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu ingat kepadamu. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada namanya feature. Jadi semakin kita ingat kepada Allah, maka Allah akan semakin ingat kepada kita. Itu ya. Yang selanjutnya, lalu kalau perintahnya zikir, ingat kepada Allah, lalu dengan cara apa kita sudah zikir? Lihat di surat di Al-Quran, surat Al-Imran ayat 191. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi di situ dijelaskan zikir yang baik adalah dengan cara walladzina yazkuruna Allah qiyaman, dengan cara berdiri. Jadi sambil kita jalan, sambil kita berdiri, kita bisa sambil berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astagfirullah. Dengan cara ya. Jadi alladzina yazkuruna Allah qiyaman, dengan cara berdiri, wa qu'udan, dengan cara duduk, sambil duduk bisa sambil kayak gini ngaji, zikir kepada Allah. Kalau kita dengan zikir maka kita akan ingat kepada Allah terus. Allah akan ingat kita selalu, gitu ya. Kemudian alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dengan cara berbaring sambil letak, karena pas lagi pulang rumah capek mau sempat tidur, baca doa sambil zikir gitu ya. Dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan terus ingat kepada kita. Jadi itu intinya. Kemudian lalu kalau kita sudah berzikir dengan cara berbagai macam cara kita berzikir, apa yang kita dapat setelah zikir? Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau kita berzikir, maka hati akan menjadi tenang. Kalau kita banyak berzikir, maka hati akan menjadi tenang. Orang bahagia, orang senang, belum tentu hatinya tenang, teman-teman semua. Orang yang senang, belum tentu hatinya tenang. Tapi kalau orang yang tenang, itu sudah pasti hatinya senang, gitu ya. Teman-teman boleh perhatikan semua anak-anak layanan, coba kita perhatikan semua anak-anak layanan dari Kana, Aulia, dan lainnya, Hafiz, Hafiza, Hamid, ya. Mereka kelihatannya senang gitu ya, tertawa. Tapi belum tentu hatinya tenang, pikirkan transaksinya kadang-kadang kalau salah gitu. Jadi kadang-kadang kita seperti itu gitu ya. Ya teman-teman sales. Kadang-kadang dia ketawa nyanyi gitu gak jelas ya. Tapi belum tentu hatinya tenang. Karena gak sampai target gitu ya, bikin target gitu. Lihat teman-teman operasional. Coba kita lihat teman-teman operasional. Kadang-kadang ketawa-tawa gak jelas gitu juga di atas. Dia juga seperti itu, kadang-kadang belum tentu dia ketawa-tawa, hatinya tenang, dikirim utang, dikirim pahala, dikirim nggak jelas gitu ya. Itu dia dari kalau ada yang belum tentu hatinya tenang. Coba kita sama-sama lihat dada. Kadang-kadang juga senyum, canda-canda sama kita. Senang kelihatannya, tapi belum tentu hatinya tenang. Dikirim anak di rumah sana, dikirim istri gitu ya.
Jadi seperti itu. Kalau mau senang dan hati tenang, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir yang paling mudah sebenarnya adalah beristighfar. Teman-teman ya, zikir yang paling mudah adalah beristighfar. Banyak istighfar. Saya ingin kasih rahasia sebenarnya pada teman-teman semua di sini. Yang rahasia ini juga insya Allah akan saya amalkan gitu ya. Jadi kalau kita perbanyak istighfar, insya Allah Allah akan kasih apa yang kita mau sebenarnya. Kalau kita mau perbanyak istighfar. Di surat An-Nur contohnya dulu pernah saya sampaikan juga. Di surat An-Nur ayat 10 sampai dengan 12. Itu dikisahkan dalam kisah Nabi Nuh pada saat itu. Nabi Nuh itu rupanya sangat bangkang, jahat, melawan pada nabinya. Namun Nabi Nuh sangat sabar untuk menghadapi umatnya. Jadi ketika itu keluarlah firman Allah tadi di surat Nuh ayat 10 sampai dengan 13. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, kepada kalian, maka perbanyaklah istighfar. Wahai umatku, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar. Innahu kana ghaffara. Maka kenapa kita beristighfar? Karena innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosa yang kita punya, kalau kita mau minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Karena Allah itu sifatnya Maha Pengampun, Ghafur, ya, kita ukana Ghafar. Lalu kalau kita banyak istighfar, apa yang kita dapat? Ayat selanjutnya ke ayat ke-11. Wa yu'idkum bi amwalin. Kalau kamu perbanyak istighfar, maka kamu akan diperbanyakkan. Di ayat 11-nya yusilu sama alaikum bitror. Jadi kalau kita banyak istighfar, maka Allah akan kirimkan hujan lebat. Jadi di ayat itu artinya yursili sama alaikum bidroro. Kalau kita banyak istighfar, Allah akan kirimkan hujan lebat. Bidroro itu di terjemahannya artinya hujan lebat. Tapi di ilmu tafsirnya adalah bidroro adalah rezeki yang berlimpah tidak pernah putus-putus. Masya Allah. Kalau kita berbanyak istighfar, Allah akan berikan rezeki kita yang tidak putus-putusnya. Yursili sama alaikum bidroro. Kemudian ayat selanjutnya ayat ke-13, wa yu'idkum bi amwalin. Allah akan memperbanyakkan harta. Jadi tidak perlu kerja keras sebenarnya, cukup kita kerja biasa saja sesuai SOP, lalu kita perbanyakkan istighfar. Wa yu'idkum bi amwalin. Allah akan memperbanyakkan harta. Wa banin, dan keturunan. Ini bagi teman-teman yang sudah menikah belum punya keturunan, banyak istighfar. Karena bisa jadi dosa kita banyak itu. Ketika kita minta kepada Allah, minta anak, minta keturunan, minta rezeki, Allah belum kasih. Karena dosa kita banyak. Tapi kalau kita perbanyak istighfar, dosa itu lebur, maka Allah akan kasih biakwalin yang keturunan. Jadi itu ya. Kalau misalnya kalau kita selalu perbanyak istighfar, maka akan menghancurkan seluruh dosa-dosa kita, dan Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Terakhir sebelum akhir mungkin saya akan mengisahkan sebuah kisah ya. Ada teman-teman sini yang kenal dengan Syekh Hasan Al-Basri? Pernah dengar ceritanya? Syekh Hasan Al-Basri adalah seorang tokoh agama Islam yang hafal ribu-ribu hadis ya. Beliau selalu jadi panutan di kala itu oleh jamaahnya. Jadi kalau ada masalah apa-apa, kalau di Mesir sana itu selalu datang ke ulama gitu ya. Pada saat itu datanglah 3 orang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Lalu bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, ini rahasia lagi ya, saya kasih rahasia lagi. Ini cerita nyata. Wahai Syekh, saya sudah hampir 10 tahun menikah, namun belum dikasih keturunan oleh Allah SWT. Allah belum kasih anak. Saya sudah berusaha ke tabib ini, ke tabib itu, ke dokter ini, dokter itu, namun belum dikasih sama Allah SWT. Apa yang harus saya lakukan, Syekh? Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Aktir istighfar, perbanyaklah kamu istighfar. Lalu datang lagi laki-laki yang kedua. Ya Syekh Hasan Al-Basri, saya mengalami sakit di dalam perut saya. Sakit sekali. Apabila saya tidur saya terasa sakit, timah gitu ya, yang kita apa gitu. Saya sudah mencoba berobat kemana-mana,
tapi ternyata sakitnya masih juga belum hilang ya Syekh. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan Syekh? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan aktir istighfar, perbanyaklah istighfar. Lalu datang lagi laki-laki yang ketiga. Ya Syekh Hasan Al-Basri, saya ini pengusaha Syekh. Sudah banting tulang kemana-mana, berbagai macam cara saya lakukan, tapi saya tidak bisa sekaya seperti orang yang ada di daerah itu ditunjuknya. Saya tidak bisa seperti orang yang ada di situ. Saya udah banting tulang bekerja keras, tapi masih seperti ini aja. Apa kata saya? Aksir istighfar. Nah setelah pergi ketiga lelaki itu, maka saya Hasan Al-Basri dihampiri oleh istrinya. Ya suamiku, katanya, kenapa jawabannya hanya satu saja ya Syekh? Kan mereka bertanya, seharusnya kalau perlu dijawab, kasih jawaban dengan istighfar, lalu kasih modal, misalnya berusaha, kasih obat apa. Kenapa jawabannya istighfar? Terus apa kata saya Hasan Al-Basri? Oh istriku, bukankah kamu telah mendengar mereka sendiri mengatakan sudah berbagai macam cara mereka lakukan, namun mereka tidak mendapatkannya? Maka jalannya adalah berbanyak istighfar kepada Allah SWT. Satu lagi kisah, masih ada waktu, kisah empat mazhab, imam dan empat mazhab ya. Imam Ahmad ibn Hanbal. Pernah dengar ya kisah Imam Ahmad ibn Hanbal? Kisah Ahmad ibn Hanbal ini tanpa tidak tahu dia harus tahu-tahu dia ingin pergi ke suatu tempat. Pada saat itu dia pergi ke Mesir. Nah pergi ke Mesir pada saat itu karena dia musafir, dia hinggap di masjid di Mesir pada saat itu. Ketika dia hinggap ke Mesir, pada itu setelah sholat isya dia tidur di masjid itu. Karena musafir kan dia tidurnya di masjid, karena zaman dulu belum ada hotel, jadi dia tidur di masjid. Nah ketika itu diusir oleh pengurus masjidnya, Syekh nggak boleh tidur sini. Kalau Syekh itu di Arab artinya bukan orang pintar saja ya. Jadi bisa jadi orang pintar, bisa jadi orang tua atau orang yang dihormati. Jadi ya Syekh nggak boleh tidur di masjid, kamu di luar didorong sama masjidnya. Ini nggak tahu pengurus masjid bos ini membesar gitu ya. Kalau tahu mungkin dia langsung dibawa ke rumah gitu ya. Jadi usir Syekh Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi didorong terus sampai ke teras keluar. Sampai karena didorong sampai keluar, lalu di seberang masjid ada toko roti. Nah, dipanggil sama orang tukang toko roti itu. Wah, saya sini aja, kamu tinggal di sini. Akhirnya Syekh Ahmad ibn Hanbal menghampiri tukang roti. Lalu dilihatlah aktivitas seorang tukang roti ini. Sambil dia mengaduk telur gitu ya, baca istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sambil dia masih tepuk astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi ngomongnya ketika dia ditanya ada menjawab gitu. Sambil aktivitas dia buat kue, dia istighfar. Akhirnya Ahmad ibn Hanbal bertanya, apa yang kamu dapatkan setelah kamu mengucapkan istighfar? Lalu dia menjawab, ya Syekh, seluruh permintaanku Allah kasih, kata orang tukang roti ini. Seluruh permintaanku Allah kasih. Aku minta harta, Allah kasih kemewahan. Aku minta istri, aku kasih istri lebih katanya. Aku dikasih istri lebih, kata orang tukang roti ini. Aku minta anak, anakku banyak sampai bercucu-cucu. Jadi apalagi yang aku minta, Syekh? Hanya satu yang Allah belum kasih. Apa itu katanya? Aku ingin ketemu dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Masuk kaget. Sampai Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, jadi karena kamu, karena istighfarmu, Allah sampai mengirimkan aku ke Mesir ini dan didorong-dorong oleh pengurus masjid bertemu dengan kamu. Masya Allah dengan istighfar sampai dia diberikan permintaannya oleh Allah SWT. Jadi kata kuncinya, kalau kita perbanyak istighfar, maka tadi di surah An-Nur tadi, wa itu bi amwalin wa banin, ya, maka Allah akan memberikan kekayaan dan keturunan, dan Allah akan memberikan segala permintaan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faris yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Untuk acara selanjutnya kita pending terlebih dahulu karena sudah masuk waktu salat maghrib dan kita akan melaksanakan salat maghrib berjamaah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lupa aku.